sepanjang tahun itu sejak dia menganggur nggak pernah sama sekali dia ada kerjaan tetap. Terus dia dapat kerjaan. Pernah dapat kerjaan. Iya, terus di Paledeng. Lah dia ikut kerja sampai sekarang. Lah dia selingkuh lagi sama saudara bosnya. Jadi memang perilaku ini seperti Pak Ustadz, ketika dia menganggur dia melakukan hal itu, ketika dia punya uang pun dia melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz. Ada pengkhianatan di situ. Betul sekali. Makanya saya tadi bertanya, perilaku keberagamaan suaminya ini seperti apa? Kan beliau, Bu Fatimah bilang rajin sholat. Harusnya tidak terjadi. Kenapa berulang mulai dari penzoliman pada istri, tidak bertanggung jawab pada keluarga, hingga selingkuh pertama dengan tukang pembantu warteg, tidak kapok, dia selingkuh lagi dengan saudara bosnya tukang ledeng. Berarti kan ini ada problem yang besar pada jiwa dan psikologinya. Karena apa? Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW ditegaskan, tidaklah beriman ketika seseorang itu bermaksiat dan ingkar kepada Allah. Dalam kalimat yang lebih tegas, tidaklah beriman ketika seorang itu mencuri, tidaklah beriman ketika seorang itu berzina. Nah, ini selingkuh ini kan bagian dari perzinahan, ya Bu ya. Jadi tidak punya keimanan ketika suami ibu sedang berzina, sedang selingkuh, sedang zalim menyakiti ibu. Nah, ini harus ditegaskan betul Mas Farid. Iya betul sekali Pak Ustadz. Nah, Ibu bisa tahu kalau dia selingkuh sama anak bosnya ledeng itu dari mana ya Bu? Saya sering ngecek HP-nya. Saya lihat dia sayang-sayangan. Udah manggil mama papa. Saya sakit hati. Udah sayang-sayang dia manggil mama papa melulu. Janjian kemana gitu. Di samping itu tetangga-tetangga pada ngadu ke saya. Kan tetangga kan sama saya kan baik semua itu. Jadi ketika Ibu tanya soal itu dia kembali menyakiti Ibu gitu dengan secara fisik gitu. Iya Pak, tiap marah itu nonjok. Akhirnya saya nggak betah, saya nggak kuat, langsung kabur. Langsung cepet-cepet saya ceraikan aja. Daripada saya mati di situ tadi. Mas, ini ada SMS, Mas. Nah, SMS apa sih? Udah biarin aja. Ini SMS dari siapa, Mas? Ya udah biarin aja. Kamu selingkuh kan, Mas? Mama papa segala. Kamu apa-apaan sih? Suzon aja. Mau kamu apa? Suzon gimana? Ini udah ada buktinya, Mas. Kamu tuh selingkuh. Kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Kamu tega banget sih, Mas. Aku tuh capek-capek nyari kerja, nyari nafkah untuk anak kita. Tapi kamu malah selingkuh. Aku gak tahan lagi, Mas. Aku mau cerai. Fatimah, apa-apaan kamu ngomong cerai-cerai? Jangan sembarangan gitu ngomong. Nak, kita pergi dari rumah ini, Nak. Fatimah. Nak, ayo, Nak. Mau kemana kamu? Fatimah! 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 Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih ketika Ibu ini mengajukan gugatan cerai, bisa dibilang jodoh mereka itu nggak panjang itu Pak Ustadz? Ya, jadi seorang istri yang mendapat penzaliman daripada suami boleh untuk fasah, boleh untuk meminta hubungan keluarganya itu pisah atau firaq, divorce dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Ketika menikah, komitmennya kan saling mencintai, saling menyayangi. Dan itu perintah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang diciptakan beragam, ya, berpasang-pasangan itu agar saling menjadikan rasa cinta, menjadikan tenang batinnya. Dan akhirnya menjadikan penuh dengan kasih sayang. Satu sama lain melengkapi. Seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, seorang suami misalnya selalu zalim, tidak menafkahi, boleh istri minta cerai. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kitab fikih maksud saya, orang yang tidak menafkahi lahir dan batin pada istrinya, istri boleh minta cerai. Apalagi sampai menzolimi. Begitu juga seorang suami boleh
untuk mentolak atau menceraikan istri ketika istri tidak taat, tidak patuh. Dalam banyak referensi disebutkan salah satunya ketika istri tidak mau melayani suami, boleh suami langsung, "Dah, kamu cerai saja, saya tak cari yang lain," misalnya. Maka prinsip itu diatur dalam Islam agar antara suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Itu prinsip. Ya, aturan itu juga yang membuka mereka berdua untuk saling berkomunikasi ya Pak. Betul Ya. sekali. Ada kemungkinan tertutup komunikasi, nggak bercerita apa yang dialami oleh suaminya karena terhadap istrinya, mungkin salah satu cemburu itu tidak dibilang ke istrinya. sekali. Akhirnya dia mencari pelampiasan lain. Cara lain dengan caranya sendiri. Iya. Nah, maka komunikasi ini dalam berkeluarga adalah kunci. Jadi selain pengetahuan yang memadai dalam berkeluarga, baik tentang hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, komunikasi ini juga penting untuk dilatih sejak dini. Ada komitmen minimal antara pasangan suami dan istri untuk kalau ada apa-apa kasih tahu, jujurlah kepadaku. Insya Allah dengan komunikasi akan menjadikan masalah apapun bisa ada solusi dan jalan keluarnya, Mas. Iya, baik Pak Ustadz. Ibu Fatimah, Ya, Pak. Ibu melanjutkan hidup itu terus sekarang dengan cara apa nih? Masih tetap ngurut-ngurut aja? Saya masih kerjaan saya tiap hari ngurut orang perempuan sama anak balita gitu. Tapi tidak pernah ngurut laki-laki, Bu? Enggak, Pak. Nah, ya, jadi pertanyaan lagi, cerainya tapi Ibu udah sah ya? Sah. Sudah sah? Iya, Sudah Pak. masuk di KUA segala macam, pengadilan sudah? Ya, soalnya suami saya itu orangnya buaya, Pak. Dia pada saat Ibu ngajuin cerai, dia mau cerai atau sempat ngelawan dulu? Mempertahankan. Mempertahankan maksudnya? Suami saya itu sebenarnya nggak mau dicerai, tapi Nggak mau saya dicerai. sudah nggak kuat lagi. Daripada tiap marah, saya ditonjokin kepala saya. Ya mungkin Enggak, atas dasar itu ya pengadilan memutuskan untuk mensahkan, Merestui ya, mengabulkan perceraiannya. Nah sekarang Ibu tinggal di mana? Ngontrak? Ngekos saya. Ngekos di situ yang biayain tadi anaknya ya Bu ya? Iya. Tapi tidak Yang- ada keinginan menikah lagi, bukan masih muda Ibu? Saya kayak trauma, tapi saya tuh ya sebenarnya kepingin, tapi saya pilih-pilih dulu. Takutnya itu nganu, Bu, Pak. Saya tuh orang laki itu galak, jadi sebab saya habis ditonjok, jadi saya sering sakit, kepala saya kadang pusing Iya, gitu. sampai sekarang Ibu ya? Mual, sekarang masih. iya. Jadi itu yang saya ingin tegaskan Mas Ya. Farid pada pemirsa, bahwa peristiwa psikis yang terjadi pada pasangan suami istri itu akan membekas. Iya. Sehingga ibu yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, ketika harus bercerai dan mau menikah lagi, itu bayang-bayang rasa sakitnya Ya, masa lalu selalu membayangi. tidak pernah selesai. Makanya ini penting agar seluruh pemirsa di tanah air dan kita semua hati-hati untuk melakukan perilaku kekerasan ini, karena the violence, ya, kekerasan itu kalau dituruti akan melahirkan spiral kekerasan yang lain, Kekerasan putaran berikutnya. kekerasan yang Iya. lain. Tapi Ibu, Islam mengajarkan tentang kesabaran. Iya, Pak. Dalam satu kitab disebutkan bahwa orang yang sabar itu selain pahalanya besar di sisi Allah, Amin. juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya Allah. Ikhlaskan yang sudah terjadi, Ibu. Ya. Jangan diingat-ingat. Kalau Ibu mau menikah lagi, nikahlah. Lupakan yang lalu. Tetap berhusnudzon kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah kirim jodoh terbaik. Dan berpositif thinking, berpikir yang baik bahwa suami Ibu adalah orang yang baik. Insya Allah Ibu akan dapat. Tidak usah takut lagi. Kalau itu takdirnya Ibu selanjutnya. Iya, Pak. Dan anak saya itu ya sering saya nasehatin, kamu sama orang tua yang baik. Ya emang Iya. dia baik, Pak. Ya. Cuma dia itu trauma dulunya ngelihat saya ditonjok itu, jadi dia teriak, jadi kayak gimana lah, kayak ngelihat Iya. orang tuanya. Sekarang kacau gitu. Anaknya Ibu tinggal di mana sekarang? Yang Anaknya anak Ibu tinggal di mana? saya yang gede ada di Bekasi, di studio rekaman. Sudah menikah? Belum, Pak. Belum menikah. Cewek apa cowok? Kerja, cowok, Pak. Oh. Yang paling kecil Paling kecil ikut saya. ikut Ibu. Iya, Dia dia- sekarang sekolah atau bekerja juga? Dia belum sekolah, Pak, putus. Karena butuh sekolah kan, Iya. tapi masih usia sekolah atau sudah
Usia Produktif. nah, di atas Ya. 18 tahun gitu. Umur 16. Oh 16, artinya masih kurang lebih SMA ya. 17 mau ngikut kerja abangnya. Jadi sambil sekolah Sambil juga. sekolah juga ya. Pak Ustadz nih dari kasus Ibu Fatimah ini mungkin untuk pemirsa di rumah agar tidak terulang kembali apa yang harus mereka lakukan nih dari mulai berkenal dengan calon suami sampai nanti pernikahannya sampai nanti punya anak seperti apa nih Pak Ustadz? Ya Mas Farid, ini penting untuk kita sampaikan pada pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah. Pastikan ketika kita mau berkeluarga, ikuti cara yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Proses mau berkeluarga itu kan diawali dengan khitbah, lamaran. Apa tujuan dan fungsi dari khitbah? Yang pertama agar saling mengenal. Si A ini baik apa enggak? Anaknya siapa? Biar tahu. Kalau anaknya orang yang nggak baik, ada potensi tidak baik. Tapi tidak lalu kemudian anaknya orang tidak baik, kemudian pasti tidak baik, tidak. Perlu kita saling mengenal, background agamanya bagaimana, pendidikannya bagaimana, agar tidak membeli kucing dalam karung. Kelihatannya baik, ternyata setelah menikah menjadi harimau, menjadi buaya, kata ibu tadi. Yang kedua, setelah kita khitbah, kita akdun nikah. Itu ada proses. Setelah saling mengenal dengan baik, yakin, masuklah ke akad pernikahan. Di situ sebelum akad nikah, pastikan kita memahami hak-hak dan tanggung jawab. Tidak hak-hak dan tanggung jawab terkait dengan manusia saja, tapi hak-hak dan tanggung jawab di hadapan Allah juga penting untuk kita pelajari. Maka dalam satu kitab disebutkan, termasuk yang saya sampaikan tadi, kitab Tanqihul Qaul, orang yang mendapat perlakuan kasar dari seorang suami, istri yang mendapat kezaliman dari suami, kalau sabar, dia dapat pahala seperti kesabarannya Sayyidah Asiyah, zaujati Fir'aun. Tidak harus dipukul kepalanya dengan batu, tapi pahala yang sudah diterima. Kayak ibu, kalau sabar dan diikhlaskan semua, pahalanya Sayyidah Asiyah sudah ibu pegang. Begitu juga seorang suami yang kalau dia mendapat kelakuan kasar, cerewet, tidak taatan dari seorang istri, lalu dia sabar, dia akan mendapatkan pahala kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak perlu harus merasa sakit sekujur tubuh, tapi pahala itu akan diperoleh. Tapi kita tidak harus sampai mengalami hal itu kalau kita ngerti hak dan tanggung jawab kita. Terakhir, seorang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pastikan jaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menjaga seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngaji Qur'annya rajin, insya Allah setan dengan sendirinya akan lari dan terlempar. Bisa jadi kemarahan seorang suami karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sela-sela kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baca Quran yang rajin, rajin sedekah, berbuat baik, bertutur kata yang baik pada suami, perbanyak baca sholawat. Terutama sholawat yang terkait dengan kalau kita sering dizalimi. Itu ada sholawat khusus, kalau kita sering dizalimi, baca sholawat ashghil, Bu. Ya, pemirsa seluruh tanah air, bangsa kita sekarang lagi sedikit-sedikit berantem gitu. Maka sudah saatnya kita memperbanyak membaca sholawat ashghil. Sholawatnya begini, nanti bisa ditirukan kalau ada yang di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawatnya begitu dan perbanyak. Insya Allah orang yang berbuat zalim kepada kita tidak akan pernah sampai dan dia akan dizalimi oleh orang lain atas izin Allah. Nah, ini makna dari sholawat ashghil. Ya, wa ashghilil zalimin bil zalimin. Kita minta kepada Allah dengan barokahnya Rasulullah, semoga orang-orang yang berbuat zalim kepada kita disibukkan oleh orang yang berbuat zalim lagi yang lainnya. Jadi nggak sempat zalim kepada kita lagi, tapi dia sibuk dengan kezaliman orang yang zalim lainnya. Biarin orang yang jahat bertemu orang jahat.
Lalu kita berdoa, wa akhrijna min bainihim salimin, ya Allah, keluarkan kami di antara mereka orang yang zalim sebagai orang yang selamat. Ya, dengan barokahnya Rasulullah SAW, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa tadi Amin, salatnya, ya Rabb. artinya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua Sama-sama, nasihatnya buat Ibu Fatimah. Coba tadi diamalkan tadi salatnya yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dilakukan setiap hari, bisa berkali-kali Pak Ustadz ya. Berkali-kali. Itu lebih Sambil baik. mijet, itu bisa langsung Iya. sembuh itu Bu, insya Allah Bu. Insya Allah. Sama Saya biar alhamdulillah tiap ngurut itu manjur Pak, paten terus. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Kenapa Ibu? Pada semboya itu berkat dari Allah. Iya. Iya. Sambil baca sholawat nanti Iya. Bu, ditambahi. Iya Saya ditambahin. membaca sholawat, sholat 5 waktu. Iya. Sholat tahajud. Sama ya, sholat tahajud juga. Ya mudah-mudahan bisa pelan-pelan mengikis rasa kekhawatiran sama trauma Ibu ya. Amin ya Rabb. Apa yang terjadi di masa lalu. Terima kasih Ibu sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang bisa Amin. diambil dari pemirsa di rumah ya. Pak Ustadz juga terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.